Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Salsyabila, salah satu mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 7. NIM saya E77 21 9053. Berkenan dengan di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat dan sistem pengasramaannya. Nah, sistem pengasramaannya itu terdiri dari 3. Yang pertama ribat, yang kedua khonqoh, dan yang terakhir zabiyah. Di sini saya akan membahas tentang 3 subbab dari tarekat dan sistem pengasramaannya tersebut. Sebab yang pertama, menjelaskan tentang definisi tarekat. Yang kedua, macam-macam tarekat. Yang ketiga, sistem pengasramaan sofistik. Nah, yang pertama itu sendiri itu definisi tarekat. Bagaimana sih definisi dari tarekat tersebut? Nah, di sini saya akan jelaskan. Ajaran tarekat adalah salah satu pokok ajaran yang ada dalam tasawuf. Ilmu tarekat sendiri itu tidak dapat dipisahkan dengan ilmu tasawuf dan juga kehidupan para sufi. Tarekat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni torikoh, yang berarti jalan pintas atau cara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian jalan menuju kebenaran, cara atau aturan hidup. Tarekat di sini dimasukkan sebagai metode, cara, jalan yang ditempuh seorang sufi menuju pencapaian spiritual yang tertinggi. Tarekat juga termasuk dalam metode pengembangan ajaran tasawuf, yakni melaksanakan beberapa amalan tarekat serta berusaha melepaskan diri agar melampaui batas-batas sifat tertentu sebagai manusia, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih macam-macam tarekat. Bahwasanya di atas bawah sudah dijelaskan lagi bahwa tarekat itu berarti jalannya mengacu kepada sebuah metode, latihan, atau amalan guna mencapai ridha Allah SWT. Dengan demikian, berarti bahwa ada kemungkinan banyak jalan untuk bisa sampai kepada tujuan kita atau utama tersebut. Jangan sampai menjadi seseorang yang ambisius dan yang menghalalkan segala sesuatu akan maksudnya tercapai. Nah, di dalam tasawuf sendiri ini ada tarekat atau jalan yang sah dan ada yang tidak sah. Istilahnya itu tarekatnya itu ada 2, muktabaroh dan ghairu muktabaroh. Lah, muktabaroh itu adalah jalan yang sah menuju keridhaan Allah SWT. Lah, yang sedangkan ghairu muktabaroh sendiri jalan tidak sah. Tarekatnya itu awalnya dari Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, bagaimana sih sistem pengasramaan pada masa klasik? Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam sejarah perkembangannya. Kelompok sufi ini selanjutnya mendirikan institusi-institusi pendidikan untuk menjaga dan mengembangkan ajaran-ajarannya. Beberapa yang terkenal adalah lembaga pendidikan ribat, khonqoh, dan zawiyah. Yang pertama, ribat secara etimologi itu berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu robato, yarbutu, atau robton yang bermakna tubin, yaitu mengikat. Ribat secara harfiah berarti ikatan yang mudah dibuka. Sedangkan dalam arti yang umum, ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengonsentrasikan diri untuk semata-mata beribadah. Yang kedua, zawiyah. Zawiyah secara literal berasal dari bahasa Arab
berarti pojok atau sudut. Istilah ini pada awalnya berkonotasi pada masjid atau sudut dalam masjid, di mana orang-orang fakir miskin berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari seorang syekh. Yang dimaksud untuk berkumpul ini, para fakir miskin ini mendengarkan pengajian di dalam masjid. Begitu, kurang lebih seperti itu. Zawiyah seperti ini terdapat pada Masjid Ammar Ibnu As di Kairo. Pada mulanya, zawiyah adalah rumah-rumah pribadi para ulama yang digunakan untuk mengumpulkan para muridnya untuk belajar. Sehingga pada akhirnya zawiyah berkembang menjadi bangunan besar dan megah, yang mana dalam zawiyah tersebut terdapat ruangan untuk berkumpulnya para sufi. Nah, di dalam zawiyah sendiri itu memiliki dua jenis zawiyah. Yang pertama, zawiyah tradisional. Yang kedua, zawiyah yang lebih independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih zawiyah tradisional itu. Nah, zawiyah tradisional itu yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa atau disebut dengan Mamluk. Yang kedua, zawiyah yang lebih independen. Nah, jenis zawiyah ini biasanya sekaligus menjalankan fungsi masjid dan ribat, di mana menyediakan fasilitas beribadah, sekaligus perlindungan dan makanan bagi orang-orang miskin. Independensi zawiyah ini dapat dilihat dari contoh Syekh Ibnu Qiwam yang selalu menolak tawaran wakaf untuk zawiyahnya. Yang terakhir, khonqoh. Dalam dunia tasawuf, istilah khonqoh itu dimaksudkan sebagai pondokan khusus yang dihuni oleh para sufi. Biasanya, mereka menjadikan khonqoh ini sebagai tempat belajar mengkaji tasawuf dan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktikannya. Mereka hidup di pondokan ini sebagai komunitas yang diikat dalam kesatuan orientasi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Gitu yang mereka jalani itu diatur oleh tata aturan pergaulan antara sufi yang begitu ketat dan terprogram dengan baik. Dengan itulah, khonqoh sering juga disebut sebagai asrama atau tempat karantina para sufi yang sedang belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf itu sendiri. Kurang lebih penjelasan saya tentang tarekat dan sistem pengasramanya itu sendiri. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.